Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fikri Bangun Nugraha, Notar 2206011. Izin membuat tugas video mengenai pertemuan kedua engine control system. Terdapat 3 elemen penting untuk menghasilkan tenaga pada mesin bensin. Yang pertama, campuran udara dan bahan bakar yang bagus, 2 kompresi yang baik, 3 loncatan bunga api yang baik. Kemudian campuran yang baik mencangkup homogen perbandingan campuran 1:14,7. Kemudian kompresi yang baik mencakup perbandingan kompresi 8-12, tekanan kompresi 8-16 bar, kemudian tekanan pembakaran 40-60 bar. Untuk bunga api yang baik mencangkup cukup tenaga listrik 3 mJ, waktu penyalaan yang tepat. Kemudian perlu kontrol yang tepat untuk mendapatkan ketiga elemen ini secara bersamaan: campuran udara bensin, kompresi yang cukup, dan waktu loncatan api. Proses kontrol komputer. Agar kontrol bekerja dengan baik, diperlukan sistem yang kompresif dari berbagai input dan output. Sensor komponen sebagai masukan: sensor putaran, sensor aliran udara, sensor temperatur, sensor gas buang, dan lain-lain. Aktuator komponen-komponen sebagai aktor suatu perintah, yaitu injektor, koil, katup, pengatur pusaran, dan lain-lain. Kemudian kontrol mesin untuk memproses suatu keinginan atau harapan. Banyak sedikitnya bensin disemprotkan oleh injektor berdasarkan masukan dari sensor-sensor. Kemudian saat pengapian yang tepat dipercikan oleh koil pada busi berdasarkan masukan sensor-sensor atau putaran beban kendaraan. Kontrol sistem bahan bakar. Sistem EFI memakai sensor-sensor untuk mendeteksi kondisi kerja mesin dan kendaraan sesuai dengan sinyal dan sensor-sensor tersebut. ECU mendeteksi semua kondisi untuk mengatur volume injeksi bahan bakar dengan campuran udara bahan bakar yang optimal sepanjang waktu. Misal, saat start, selama pemanasan mesin, akselerasi, deselerasi, atau pembawaan beban berat. Start dan pemanasan. Pada saat start dan pemanasan, temperatur mesin ini perlu penambahan bahan bakar karena putaran mesin rendah, campuran bahan bakar dan udara kurang homogen. Tanpa beban, selama berkendara dengan normal, ECU mesin menentukan volume injeksi bahan bakar untuk mencapai rasio teoritis udara bahan bakar 1:14,7. Dengan beban, saat terdeteksi kondisi beban, ECU mengkalkulasikan volume injeksi bahan bakar yang optimal dan mengoperasikan injektor untuk menginjeksi volume bahan bakar yang cukup. Kontrol sistem pengapian. Waktu pembakaran campuran udara dan bensin sekitar 2 mili detik dari awal diledakkan sampai terbakar sempurna. Dalam sistem motornik, Electronic Spark Advance, berdasar putaran dan beban mesin, ECU secara tepat mengontrol waktu pengapian agar mesin dapat menghasilkan tenaga maksimum, irit bahan bakar, tidak terjadi detonasi, kemudian dan gas buang ramah lingkungan. Kontrol putaran idle. Mempertahankan putaran idle pada semua kondisi saat gas tertutup dengan mengatur udara masuk lewat saluran bypass atau pengaturan katup gas. Sistem ESC mengontrol putaran idle agar selalu cocok di berbagai kondisi. Kondisi yang dikontrol: yang pertama, temperatur dingin, 2 beban AC, 3 beban steering, 4 beban kelistrikan, dan lain-lain. Nama bagian yang ada di gambar yaitu katup ESC yang pertama, kemudian yang kedua ECU, yang ketiga katup gas, kemudian yang nomor 4 merupakan saluran bypass. Kontrol EGR.
exhaust gas recirculation. Katup EGR berfungsi mensirkulasi gas buang ke intake. EGR akan mereduksi temperatur yang terlalu akibat kompresi pada ruang bakar lebih dari 15%. Dengan begitu, kadar NOx dapat diturunkan atau diminimalkan. Nama bagian yang pertama dari gambar di samping, yang pertama sirkulasi gas buang atau EGR, kemudian electropneumatic converter, yang ketiga katup EGR, yang keempat ECU, yang kelima sensor massa udara. Kapan sistem EGR berfungsi? Yaitu pada saat putaran idle, pada saat putaran rendah, dan pada saat beban menengah. Kapan sistem EGR tidak berfungsi? Yaitu pada saat akselerasi, kecepatan tinggi, dan beban tinggi. Kontrol penguapan tangki bahan bakar. Sistem kontrol emisi penguapan mencegah bahan bakar yang menguap dari tangki bahan bakar untuk melepas atmosfer. Ini dilakukan dengan sebuah kanister karbon arang aktif yang untuk sementara menyerap emisi penguapan. Emisi ini kemudian dibawa masuk dan dibakar setelah mesin selesai dipanaskan. Nama-nama bagiannya yaitu pada gambar di samping, yaitu yang pertama dari tangki bensin, kedua karbon kanister, ketiga udara luar, 4 katup kanister, 5 intake manifold, dan kemudian 6 katup gas. Kontrol kerusakan atau program darurat. ECU secara konstan memonitor sinyal-sinyal yang diinput oleh berbagai sensor. Bila ECU mendeteksi kerusakan pada sinyal input ECU, merekam kerusakan dalam bentuk DTC, Diagnosis Trouble Codes, dan menyalakan MIL, Malfunction Indicator Lamp. Kendaraan masih dapat berjalan dengan program darurat. Dengan demikian, kendaraan masih dapat dikendarai untuk secepatnya dibawa ke bengkel. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua. Terima kasih.